Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana juga kabar portofolio Anda sepanjang hari terjepit ini? Di mana pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil melanjutkan tren positif dan terus ngebut tak terbentung di zona hijau. Sehingga berhasil mengamankan level psikologis terbarunya di posisi 6.300-an. Nah, apakah deretan portofolio koleksi Anda juga mengalami nasib yang sama dengan menghijau dan menghiasi tampilan aplikasi trading Anda hari ini? Atau karena pelemahan yang terjadi kemarin yang telah sedemikian dalam, sehingga lompatan penguatan yang terjadi saat ini juga masih belum mampu mengentas 1-2 portofolio Anda dari zona merah? Lalu dengan kondisi pasar yang telah sedemikian mendukung seperti saat ini, strategi investasi apa saja yang telah Anda siapkan? Apakah Anda telah bersiap dengan aksi borong yang karena Anda meyakini pasar ke depan masih akan terus menghijau? Atau justru melepas sebagian saham koleksi guna mengamankan cuan dari tren penguatan sebelum indeks berpotensi kembali turun oleh aksi jual? Ya, Sobat Investor, terlepas dari pilihan sikap dan strategi berinvestasi yang sedang Anda jalankan dan telah Anda siapkan, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan berpikir cermat serta analitik, kemudian bersikap hati-hati dan tidak mudah terpancing atas tren sesaat, serta senantiasa berpegang pada data dan penilaian yang mendalam, tetap saja ini akan menjadi senjata utama bagi seluruh pelaku pasar agar tak terjerembab dan terjebak pada fluktuasi dan dinamika yang sedang terjadi di pasar. Seperti misalnya tren penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang hingga kabar terbaru dari Selat Hormuz, di mana kondisi geopolitik global seolah sejuk sesaat seiring dengan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat yang diyakini bakal segera terrealisasi. Artinya sentimen dalam dan luar negeri ini seolah tengah saling mendukung terhadap tren penguatan IHSG. Meski sekali lagi segala hal tentu masih bisa terjadi, sehingga sikap waspada dan selalu update terhadap segala berita terkini masih dibutuhkan bagi pelaku pasar. Nah, guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal di IDX Channel terpantau terus menjadi perhatian pelaku pasar. Misalnya saja terkait upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran, lalu juga soal perkembangan bisnis emiten, kemudian analisis sektoral hingga kabar dari pasar modal global. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Amerika Serikat disebut siapkan dana 5.300 triliun rupiah untuk rekonstruksi Iran. Membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang dari perkembangan terkini terkait upaya perdamaian yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Termasuk detail dari isi nota kesepahaman atau MOU yang saat ini memang masih simpang siur. Terkait hal tersebut, informasi yang salah satunya datang dari media The Straits Times menyebutkan bahwa draft MOU baru akan resmi ditandatangani oleh kedua pihak pada 19 Juni mendatang. Sementara menurut sejumlah media di Iran, draft MOU yang sedang dikomunikasikan tersebut berisi 14 poin, termasuk soal disepakatinya penghentian serangan terhadap Iran dan Lebanon, kemudian pembukaan kembali Selat Hormuz, lalu dimulainya pembicaraan terkait nuklir selama 60 hari ke depan antara Iran dan AS, serta kabar soal kesepakatan penyaluran dana rekonstruksi AS untuk Iran. Nah, disebutkan bahwa pihak AS bakal mencairkan aset Iran yang selama ini dibukukan. Nilainya lumayan besar, yakni 24 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 424 triliun rupiah. Di mana sebanyak 12 miliar dolar diantaranya atau sekitar 212 triliun sudah dicairkan lebih dahulu sebelum proses negosiasi terkait nuklir dimulai. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Fokus hilirisasi nikel, HRUM anggarkan capai 310 juta dolar Amerika Serikat. Dari kabar terkait perkembangan upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran, kita beranjak pada update informasi dari kalangan emiten, yaitu PT Harum Energi Tbk atau HRUM atau Harum yang baru saja mengonfirmasi nilai anggaran belanja modal atau
capital expenditure yang telah disiapkan untuk tahun ini, yakni sebesar 310 juta dolar Amerika Serikat. Menurut manajemen perseroan, penetapan nilai capek tersebesar itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk salah satunya terkait posisi Harum yang saat ini relatif tidak lagi membutuhkan investasi besar seperti pada periode-periode sebelumnya. Karenanya, sebagian besar anggaran capek saat ini sebanyak 56% diantaranya bakal dialokasikan untuk aset tetap dalam penyelesaian atau construction in progress. Kemudian 31% lagi akan digunakan untuk pengadaan alat berat. Selain itu, sebesar 7% lagi telah disiapkan untuk anggaran pembangunan bangunan dan prasarana. Sementara 5% lainnya untuk properti pertambangan dan sisanya sekitar 1% untuk aset tetap lainnya. Berita ketiga, Fevindo pertahankan rating WIFI atau Wi-Fi di level IDA Outlook stabil. Sementara itu, kabar juga datang dari PT Pemerikat Efek Indonesia atau Fevindo yang tetap mempertahankan peringkat IDA dengan prospek stabil untuk PT Solusi Energi Digital Tbk atau SURJ. Tidak hanya itu, peringkat yang sama juga diberikan pada emiten berkode saham WIFI atau Wi-Fi tersebut terkait rencana penerbitan obligasi berkelanjutan. Nilainya mencapai 2,5 triliun rupiah serta peringkat IDA syariah terhadap sukuk berkelanjutan Wi-Fi dengan nilai penerbitan yang sama. Menurut pihak Fevindo yang disampaikan lewat laporan resminya yang terbit pada Kamis 11 Juni 2026, dipertahankannya peringkat tersebut mencerminkan keuntungan memiliki infrastruktur dengan kualitas yang baik, kemudian margin laba yang sangat tinggi, serta potensi pertumbuhan arus kas yang masuk eksponensial dari ekspansi bisnis. Meski demikian, peringkat Wi-Fi juga masih akan dibatasi oleh risiko eksekusi proyek untuk menunjukkan kinerja yang stabil, kemudian mempertimbangkan perusahaan yang masih relatif baru dalam tahap operasi dan profil keuangan yang moderat serta risiko regulasi terkait ekspansi jaringan. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Sektor properti melambat, laba Toto turun 47% di kuartal 1 2026. Di lain pihak, kabar juga datang dari sisi sektoral di mana kinerja sektor properti yang diyakini tengah mengalami perlambatan dengan adanya penurunan laba bersih pada laporan keuangan PT Surya Toto Indonesia Tbk atau TOTO, di mana nilai laba bersih perseroan pada kuartal 1 2026 tercatat 45,36 miliar rupiah. Angka ini turun 47,18% dibandingkan catatan laba pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang saat itu masih mencatatkan laba 85,88 miliar rupiah. Atas penurunan laba tersebut, manajemen Toto berdalih bahwa kinerja perseroan memang sedang tertekan oleh melemahnya sektor properti yang masih menjadi salah satu penopang utama permintaan produk sanitasi dan perlengkapan bangunan. Tidak hanya itu, tekanan juga termasuk datang dari konflik yang tengah terjadi di Iran yang dinilai cukup berpengaruh terhadap kinerja penjualan di pasar domestik maupun ekspor, sehingga turut menekan perolehan laba pada awal tahun. Berita kelima, investor retail serbu IPO raksasa SpaceX yang berburu saham hingga jutaan rupiah per saham di pasar reguler. Menutup program Top 5 edisi hari ini, usai kita banyak membahas terkait perkembangan emiten serta kinerja saham sektoral, kita juga akan membahas kabar dari industri pasar modal global, yaitu terkait penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering alias IPO yang dilakukan oleh SpaceX di bursa saham Amerika Serikat. Atas pelaksanaan aksi korporasi tersebut terpantau bahwa telah terjadi gelombang perburuan saham secara masif oleh para investor retail pada perdagangan hari pertama. Bahkan beberapa investor rela mengeluarkan uang lebih banyak, yakni sekitar 2,8 juta rupiah per saham demi mendapatkan saham impiannya. Nah, untuk memastikan kepemilikan aset tersebut, para investor individu mereka memeriksa alokasi jatah saham pada akun sekuritas serta pos elektronik mereka, sementara sebagian lainnya memilih langsung memborong saham secara agresif di pasar reguler. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Jantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.